Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan diskualifikasi H. Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong tahun 2024. 6, memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon bupati atas nama Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tanpa mengganti Ibrahim Habib sebagai pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong tahun 2024. 7, memerintahkan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan H. Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon bupati tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja, diulang 60 hari sejak putusan aku diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. Dilanjutkan perkara nomor 75. Putusan nomor 75 PHPU PUP 23 Romawi tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024 yang diajukan oleh M. Nisar Rahmatu dan Ardi nomor urut pasangan calon nomor urut 3 memberi kuasa kepada Nasrul Jamaluddin selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong memberi kuasa kepada Yosua Victor dan kawan-kawan disebut sebagai termohon. 2. Erwin Burasi dan Abdul Sahid pasangan calon nomor urut 4 memberi kuasa kepada Andi Syukur Syahrir selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum bahwa oleh karena pihak terkait mengajukan berkas dan seterusnya dianggap telah diucapkan, maka keterangan pihak terkait yang dibacakan pada waktu persidangan mahkamah dengan agenda pemeriksaan persidangan pada hari Kamis tanggal 23 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 oleh pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong tahun 2024 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dalam eksepsi, berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kecurangan pemilu yang bersifat TSM yang mencederai makna demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 bersama tim kampanye, tim pemenangan, aparat desa, petugas pendamping desa, PPS, KPPS, PPK, serta aparatur sipil negara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon dan pihak terkait serta Bawaslu Kabupaten Parigi Motong memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
bahwa pemohon mendalilkan termohon telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati karena merupakan mantan terpidana yang belum memenuhi persyaratan pencalonan berupa adanya masa jeda 5 tahun atas nama Haji Amrullah M. Kasim Al-Mahdali, calon bupati, dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Parigi Mutong memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil pemohon aku penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan pasangan calon nomor urut 5 atas nama Haji Amrullah M. Kasim Al-Mahdali dan Ibrahim A. Hafid dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Parigi Mutong tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai calon bupati nomor urut 5 atas nama Haji Amrullah M. Kasim Al-Mahdali SE belum menjalani masa jeda 5 tahun setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 bertanggal 30 Januari tahun 2020. Setelah termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati atas nama Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE, hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Hal tersebut bersesuaian dengan putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Mutong yang menolak permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE karena penghitungan masa jeda calon bupati Haji Amrullah tersebut seharusnya dimulai pada tanggal 30 Januari tahun 2020 setelah putusan kasasi Mahkamah Agung aku telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian terdapat putusan PTT Tun Makassar nomor 12 dan seterusnya tanggal 28 Oktober 2024 yang memerintahkan termohon untuk memasukkan Amrullah dan Ibrahim Hafid sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. Selanjutnya termohon menindaklanjuti PT Tun Makassar dimaksud dengan menetapkan kembali pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Haji Amrullah dan Ibrahim sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten tahun 2024 nomor urut 5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terkait dengan proses pencalonan calon bupati Haji Amrullah SE sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara aku yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 dan seterusnya bertanggal 30 Januari tahun 2020. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa persoalan pokok yang didalilkan pemohon yakni calon bupati Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE belum menjalani masa jeda 5 tahun sehingga dinilai masih belum memenuhi syarat pencalonan berkenaan dengan status mantan terpidana yang masih dipandang Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali tersebut berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 bertanggal 11 Desember tahun 2019 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam putusan aku, Mahkamah dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memaknai pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur dan berintegritas serta tidak tercela, untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 tahun masa jeda setelah selesai menjalani pidana penjara
guna melakukan penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE, Mahkamah telah mencermati secara seksama putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 dan seterusnya bertanggal 30 Januari tahun 2020. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap Haji Amrullah yaitu pidana penjara 4 tahun, yaitu pidana penjara selama 4 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ancaman pidana dari ketentuan terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Haji Amrullah adalah pidana penjara selama 4 bulan. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghalangi fakta hukum bahwa ketentuan pasal 170 ayat 1 KUHP yang terbukti dilanggar oleh Haji Amrullah tersebut ancaman pidananya adalah paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan telah dipotong masa tahanan selama di rumah tahanan Pengadilan Negeri Parigi Mutong, namun yang bersangkutan telah ternyata belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah menjalani pidananya terhitung sejak putusan Mahkamah Agung nomor 34 berkekuatan tetap pada tanggal 30 Januari tahun 2020. Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status Haji Amrullah sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 bertanggal 30 Januari 2020 dapat membatalkan kepesertaannya sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap status mantan terpidana Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali, KPU Kabupaten Parigi Mutong telah melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati atas nama Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE. Hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan berita acara nomor 687 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE telah ternyata berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 dan seterusnya bertanggal 30 Januari tahun 2020 pada waktu mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024 karena masa jeda 5 tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari tahun 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan calon bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024 dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimiliki, Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE harus telah pula memenuhi masa jeda atau masa tunggu selama 5 tahun sejak berakhirnya masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalaninya secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, proses pendaftaran calon bupati dan atas nama Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 bertanggal 11 Desember tahun 2019 sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan calon bupati Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE karena statusnya sebagai mantan terpidana demikian sekalipun wakil bupati Ibrahim Hafid memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat terhadap perolehan suara pasangan calon urut nomor 5 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum.
Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 5 tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon urut lain, inkasu pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon urut nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Parigi Mutong nomor 1850 tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal. Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa meskipun pasangan calon urut nomor 5 merupakan pasangan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir, yaitu 17.834 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 4 pihak terkait memperoleh suara sebanyak 81.229 suara, pasangan calon nomor urut 3 pemohon memperoleh sebanyak 68.872 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh sebanyak 33.119 suara, dan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh sebanyak 27.667 suara. Namun dengan fakta tersebut tidak berarti perolehan suara pasangan calon nomor urut 5 meskipun berada pada urutan terakhir tidak serta-merta langsung dihilangkan atau dihapuskan karena suara yang telah diperoleh diberikan kepada calon nomor urut tersebut 5 tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemilih yang harus tetap dilindungi melalui pemungutan suara ulang atau PSU, dan seterusnya dianggap telah diucapkan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Mutong tahun 2024. Serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Mutong tahun 2024 tanpa mengikut sertakan Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon Bupati Parigi Mutong tahun 2024 karena yang bersangkutan telah didiskualifikasi. Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati Ibrahim A. Hafid, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, in kasu calon Bupati nomor urut 5 Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh termohon dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati atau wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada termohon untuk menyelenggarakan 1 kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan atau berkehendak mengganti calon bupati nomor urut 5 dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Parigi Mutong melakukan pemungutan suara ulang dengan hanya menyertakan 4 pasangan calon, yaitu pasangan calon urut nomor 1, pasangan calon urut nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon mengenai pasangan calon nomor urut 5 atas nama Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE dan Ibrahim A. Hafid tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon bupati Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah dibuktikannya dalil pokok permohonan pemohon aku dan telah dibatalkannya keputusan KPU Kabupaten Parigi Mutong nomor 1850 tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 telah ternyata beralasan
untuk disimpangi sebagaimana pendirian mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan termohon serta aparat penyelenggara dan peserta pemungutan suara ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 3.16 dianggap telah diucapkan, 3.17 dianggap telah diucapkan, 3.18 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dianggap telah dibacakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan diskualifikasi H. Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024. 3, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong nomor 1850 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 4, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong nomor 1512 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024 bertanggal 28 Oktober 2024. 5, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong nomor 1513 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024 bertanggal 28 Oktober 2024. 6, memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon bupati atas nama Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tanpa mengganti Ibrahim Habib sebagai pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong tahun 2024. 7, memerintahkan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan H. Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon bupati tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja, diulang 60 hari sejak putusan aku diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 8, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Parigi Motong untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya. 11 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:38 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Muhammad Mahrus Ali sebagai panitia pengganti dihadiri oleh para pihak.